Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran daring kali hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungannya dan semoga kita semua tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali hari ini di pertemuan kelima ini saya akan membahas bab ke-11 dengan tema menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Namun sebelum memasuki penjelasan pada kali hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Langsung saja. Namun sebelumnya bagi adik-adik yang belum buka buku, silakan bukunya dibuka ya. Baik, langsung bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang sempurna, yang selain mengajarkan masalah ibadah, juga mengajarkan setiap hambanya untuk peduli pada sesamanya. Salah satu bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Islam ini adalah anjuran untuk menjenguk sahabat, kerabat atau tetangga yang sedang sakit. Jadi Islam selalu mengajarkan bukan hanya tentang hal-hal ibadah, tapi menjenguk orang sakit merupakan kemuliaan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dapat menjadi penghibur bagi orang yang sakit tersebut dan memberi motivasi baginya untuk sembuh. Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat Islam ini mencakup semua isi kehidupan, diantaranya rahmat Islam terhadap orang-orang yang lemah dan sakit. Menjenguk orang sakit merupakan perbuatan mulia sebagai wujud peduli kita terhadap sesama manusia dan terhadap keutamaan yang agung, serta pahala yang besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya yang diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau subhanahu wa ta'ala bersabda, hak seorang muslim atau muslim yang lain adalah 5. Yang pertama, menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, dan yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat memenuhi undangan dan mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 2162. Jadi Islam mengajarkan bahwasanya kita juga diperintahkan ketika ada sahabat, kerabat atau tetangga yang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya, seperti itu. Namun menjenguk orang sakit itu juga ada adab-adabnya. Yang mana yang pertama, adab menjenguk orang sakit adalah yang pertama niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Dan yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguknya. Dan yang ketiga, memberikan salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Dan yang keempat, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Yang kelima, mendoakan untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Jadi 5 poin tersebut adalah adab-adab menjenguk orang sakit. Jadi niatnya harus ikhlas, tujuannya baik. Dan yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Dan yang ketiga, memberikan salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Yang keempat, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Dan yang kelima, mendoakan untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Seperti itu. Itu adalah adab dalam menjenguk orang yang sakit. Dan juga yang keenam, menunjukkan pandangan tidak menatap dengan tajam. Dan yang ketujuh, santun dalam berbicara. Dan yang kedelapan, responsif. Dan yang kesembilan, memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya. Dan yang 10, melarangnya berharap kematian. Yang 11, menasihatinya agar selalu sabar dan supaya tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Dan yang ke-12, membimbing dan membantu talqin. Yang ke-13, tidak membeda-bedakan keadaan. Dan yang ke-14, hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah adab menjenguk orang sakit.
Jadi tidak semerta-merta kita hanya melihat, tidak hanya datang dengan sebegitu saja, datang tidak pada waktunya, seperti itu. Jadi orang menjenguk orang sakit itu juga ada adabnya. Ini adalah dari poin ke-15, ini adalah adab bagaimana orang menjenguk orang sakit, seperti itu. Yang selanjutnya, hikmah menjenguk orang sakit. Hikmah menjenguk orang sakit itu adalah yang pertama, menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat penting. Itu adalah hikmah bagi kita sendiri yang akan kita dapatkan ketika kita menjenguk orang sakit itu seperti itu. Menyadarkan diri kita bahwasanya kesehatan itu sangat penting. Dan yang kedua, mensyukuri nikmatnya, mensyukuri kita sebagai orang yang masih sehat. Dengan melihat menjenguk orang yang sakit, kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Dan yang ketiga, menjenguk orang sakit berarti memetik buah-buah pahala. Orang yang menjenguk orang sakit itu juga mendapatkan pahala asalkan niatnya baik, seperti itu. Dan yang keempat, mendapat pujian dari Allah dan malaikat. Orang yang menjenguk orang sakit itu mendapatkan pujian dari Allah dan malaikatnya, seperti itu. Dan yang kelima, akan mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia akhirat. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Dan yang ketujuh, menjalin silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada orang sama. Dan yang ke-8, membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit. Yang 9, membahagiakan hati orang yang sakit. Jadi orang hikmah menjenguk orang sakit itu yang paling terakhir ini adalah membahagiakan, membuat bahagia orang yang sakit. Ya Allah, alhamdulillah ada yang menjenguk, saudara saya menjenguk, kerabat saya menjenguk, seperti itu. Jadi menjenguk orang sakit ini sangat banyak hikmahnya, seperti itu. Itulah tadi adab-adab menjenguk orang sakit dan hikmah bagi menjenguk orang sakit, seperti itu. Jadi menjenguk orang sakit sangat dianjurkan dalam Islam, bukan hanya sekedar beribadah, tapi juga peduli terhadap sesama itu sangat dianjurkan oleh Islam. Mungkin hanya itu penyampaian dari menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Dari bab 11 ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu adalah murni dari saya dan saya mohon maaf yang tidak batas. Dan apabila ada kebenaran, itu adalah murni dari Allah. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita untuk peduli kepada sesama dengan melakukan hal-hal yang sangat dianjurkan seperti menjenguk orang sakit ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca kafaratul majlis terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.